Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah ma ba'du. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita hari ini, yaitu TIK. Dibuka bukunya halaman 116. Kita masuk ke perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Nanti saya bacakan teks yang perlu kalian garis bawahi. Kalian garis bawahi di rumah ya. Jadi kalau misalkan ada saya bacanya kecepatan, kalian tinggal ulang videonya, kalian garis bawahi, jangan sampai ada yang kelewat. Kita langsung ke halaman 116. Ya, di sana ada, lihat baris pertama, paling atas. Teknologi adalah suatu keseluruhan baik benda ataupun bukan yang diciptakan sedemikian rupa untuk mempermudah kegiatan manusia. Untuk mempermudah kegiatan manusia. Gitu ya. Langsung ke paragraf kedua baris ketiga. Salah satu teknologi yang mengalami perkembangan pesat adalah teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi merupakan suatu teknologi yang digunakan untuk mengolah data, termasuk memproses, mendapatkan, menyusun, menyimpan, memanipulasi data, dan berbagai cara untuk menghasilkan informasi. Lanjut di poin 1, sejarah perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang di bawah. Lihat 3 baris dari bawah di paragraf pertama. Agak ke tengah, mulai dari memahat dinding goa, isyarat tangan, isyarat asap, isyarat bunyi, huruf, kata, kalimat, telepon hingga internet. Jadi itu proses komunikasi dari zaman dulu sampai sekarang. Dari cuman pakai isyarat, menulis di dinding goa, sampai sekarang kita pakai internet untuk komunikasi. Lanjut ke halaman 117, paragraf kedua. Alat teknologi dari sejak zaman purba sampai saat ini bisa kita golongkan ke dalam 4 golongan. Yang pertama ada peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana, dan faktor terpenting dalam pemakaian alat adalah untuk menggunakan tenaga manusia, gitu ya, dengan tenaga tangan manusia. Yang kedua peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tenaga secara manual. Ya, dengan tenaga tangan secara manual, contohnya kayak obeng, ya, tang, linggis, itu alat-alat mekanik, tapi kita untuk memakainya perlu tenaga manusia secara manual. Lalu yang ketiga peralatan mekanik elektronik, yaitu peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis dengan motor elektronik. Artinya peralatan mekanik kayak tadi, obeng dan lain-lain, itu digerakannya tapi bukan dengan tangan manusia, tapi dengan listrik. Ya, itu yang ketiga. Lalu yang golongan keempat, peralatan elektronik, yaitu peralatan yang bekerjanya secara elektronik. Artinya seluruh tenaga yang dipakai adalah tenaga listrik. Kita nggak pakai tenaga tangan manusia lagi. Kita lanjut ke perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dari waktu ke waktu. Yang pertama, zaman prasejarah. Lihat di baris keempat agak ke tengah. Orang purba dapat menggambarkan informasi yang mereka peroleh dengan cara menggambarkannya di dinding-dinding goa. Itu cara komunikasi orang purba pada zaman tidak ada listrik ya. Oke, lanjut ke halaman 118, masa modern. Lihat di baris kedua sebelah kanan. Masa modern merupakan masa keemasan bagi teknologi informasi dan komunikasi. Itu bukan teknologi, salah tulis. Ya. Produk yang dihasilkan pada masa modern berbagai macam, ada banyak. Di sini disebutkan. Yang pertama ada surat kabar. Surat kabar adalah media cetak yang berisi berbagai informasi. 3 baris di bawahnya, sebelah kanan. Jika dilihat dari isinya, koran dapat dibagi menjadi koran umum dan koran khusus. Koran umum biasanya terbit di setiap hari dan memuat berbagai informasi umum. Adapun koran khusus, ada yang terbit seminggu sekali atau sebulan sekali. Koran khusus biasanya berisi informasi dalam bidang-bidang tertentu, seperti informasi bidang pertanian, industri, olahraga, dan kesenian. Itu untuk koran atau surat kabar. Yang kedua ada telepon. Telepon pertama kali diciptakan oleh Alexander Graham Bell pada tahun 1876. Telepon merupakan alat yang dapat mengirimkan pembicaraan melalui sinyal listrik. Itu yang kedua. Yang ketiga ada televisi, sebelah kanan ya, halaman 119. Televisi ditemukan pada tahun 1883 oleh Paul Nipkow. 2 baris di bawahnya, televisi merupakan alat penangkap siaran bergambar. Jadi televisi, tambahan info, televisi adalah alat pertama yang bisa menyajikan gambar sekaligus suara. Gitu, karena sebelumnya nggak ada alat-alat yang bisa menyajikan dua ini, gambar dan suara. Gitu ya, surat kabar hanya gambar aja, nggak ada suaranya. Telepon hanya suara aja, nggak ada gambarnya. Tapi televisi ada suara dan gambar. Gitu. Lalu yang keempat ada komputer.
Lihat di baris ketiga sebelah kanan. Komputer berasal dari kata to compute yang berarti menghitung. Untuk mempelajari sejarah komputer, kita tidak bisa lepas dari berbagai pengembangan alat hitung. Hal ini disebabkan oleh dasar prinsip kerja komputer sebagai alat hitung. Jadi sejarahnya komputer itu memang untuk alat hitung. Dan seiring berjalan waktu, berkembangnya zaman, sekarang komputer kita pakai untuk berbagai pekerjaan. Langsung ke halaman 120, di sini ada macam-macam komputer. Kita lihat di poin A, komputer generasi pertama. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung vakum yang memproses dan menyimpan data. Contohnya adalah ENIAC. Di situ juga ada, lihat 3 baris di bawahnya. ENIAC itu singkatan dari Electronic Numerical Integrator and Calculator. Gitu. Jadi ini adalah komputer pertama, namanya ENIAC. Gambarnya bisa kalian lihat di sebelah kanan. Itu komputernya gede banget, bentuknya tabung. Satu ruangan aja bisa untuk satu komputer doang. Gitu. Jadi bentuknya memang gede. Lalu yang B, komputer generasi kedua. Itu lihat di paragraf kedua, komputer-komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Simpelnya, transistor adalah alat untuk mempercepat arus listrik. Artinya, proses yang dijalankan oleh komputer generasi kedua itu jauh lebih cepat dibandingkan proses di komputer generasi pertama. Contoh dari komputer generasi kedua adalah, lihat di 2 baris di bawahnya sebelah kanan. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401. Itu kalian bisa cari contohnya, gambarnya ada di internet. Ya, itu ukurannya jauh lebih kecil dari generasi pertama, tapi kecepatannya lebih tinggi dibandingkan generasi pertama karena ada transistor tadi. Lalu generasi yang ketiga, garis bawah, perkembangan komputer generasi ketiga, komputer menjadi semakin kecil karena komponen-komponen dapat dipadatkan dalam chip. Transistor yang digunakan pada komputer generasi kedua digantikan dengan IC atau Integrated Circuit atau simpelnya chip. Gitu ya. Chip itu jauh lebih kecil daripada transistor. Makanya komputer di generasi ketiga itu ukurannya lebih kecil dibandingkan generasi kedua, tapi kecepatannya lebih tinggi dibandingkan generasi kedua. Itu contoh dari generasi ketiga adalah komputer-komputer tabung ya, yang ukurannya kalau kalian masih punya komputer zaman dulu ya yang pakai tabung ya, yang bentuknya kotak gitu ya, yang kayak komputer PC di lab tapi itu bentuknya tabung. Nah, biasanya warnanya putih. Nah, kacanya atau monitornya biasanya cembung gitu ya, melengkung keluar gitu. Jadi itu contoh dari komputer generasi ketiga. Nah, lalu ada yang keempat, komputer generasi keempat. Perkembangan komputer generasi keempat bertujuan untuk mengecilkan ukuran sirkuit dan komponen-komponen elektrik. Artinya tadi kalau di generasi kedua ada transistor, di generasi ketiga ada chip, di generasi keempat chipnya ini diubah lagi menjadi apa namanya? Prosesor. Ya, prosesor itu yang bisa kalian lihat di gambar itu contohnya ada AMD atau Intel. Kalau kalian punya laptop, biasanya di dalamnya ada stikernya. Stikernya itu biasanya ada tulisan Intel Core i7 atau Core i3, Core i5, i4 kayak gitu. Itu adalah prosesor yang dipunya oleh laptop kita. Maka contoh dari komputer generasi keempat ini adalah ya laptop gitu ya, yang ukurannya lebih kecil, lebih simpel, tapi lebih cepat prosesnya dibandingkan komputer generasi sebelumnya. Lalu ada komputer generasi terakhir yaitu generasi yang kelima, ini masih tahap pengembangan. Tapi tahap pengembangannya itu adalah menggunakan AI atau Artificial Intelligence, yang mana AI ini udah mulai tersebar di beberapa negara ya, di negara-negara maju. Contohnya yang teknologi yang bisa meniru suara manusia atau meniru pekerjaan-pekerjaan manusia seperti robot dan lain-lain. Gitu ya. Itu AI atau bahasa Indonesia adalah kecerdasan buatan. Sampai sini kalian simak materinya dengan baik. Kalau ada yang tertinggal kalian ulang videonya dan garis bawahi. Lalu nanti di pertemuan berikutnya insya Allah kita akan ada kuis. Sekian, syukran atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.